Assalamualaikum ibu-ibu cantik. Saya kepengen berbagi pengalaman tentang cara-cara praktis untuk menyiapkan masakan sementara kita dituntut pekerjaan yang begitu banyak di luar rumah ya, bisa dari pagi sampai sore ya. Bagaimana kita agar cepat dalam memasak, antara lain adalah dengan penyiapan bumbu dan bahan yang kita masak itu dengan spatula ya. Saya bicara tentang bumbu-bumbu dulu ya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah bumbu-bumbu yang wajib ada, seperti bawang. Ini bawang putih ya. Bawang putih ini sudah saya kupas ya, kemudian saya taruh di toples. Kemudian bawang merah saya kupas juga, saya siapkan di toples. Kemudian bumbu yang paling sering kita pakai, kita siapkan ya. Sebagai wanita yang kita butuh waktu sedikit untuk memasak, tapi kita kepingin masakan yang alami ya. Saya berusaha untuk membuat yang praktis tapi tetap alamiah ya, untuk kesehatan keluarga kita. Kali ini saya siapkan untuk di samping bawang putih, bawang merah, juga saya siapkan bumbu goreng dan bumbu ikan. Tidak lupa juga sediakan bumbu putih. Yuk kita ikuti selengkapnya. Siapkan dulu bumbu ayam atau bumbu ikannya. Bumbu yang saya buat ini bumbu masakan khas Ngapak, yaitu Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Bumbu utamanya adalah bawang putih, ketumbar, jahe, dan kunyit. Tapi pada saat masak nanti bisa ditambahkan bumbu-bumbu pelengkap sesuai resep masakannya. Misalnya ditambah salam, laos, serai, atau biasa saya singkat SLS. Langsung diulek aja ya ketumbarnya sampai hancur, lalu ulek bawang putih sampai hancur juga. Sekalian ulek juga bumbu lainnya seperti jahe dan kunyit. Kalau Anda suka, boleh menambahkan kemiri di dalamnya. Nah, jadinya seperti ini bumbu yang sudah diulek. Lalu tambahkan garam, kurang lebihnya ya seimbang dengan bumbu yang diulek tadi. Buka dulu ya bungkus garam dapurnya, kemudian tuangkan ke bumbu yang sudah diulek. Ratakan bumbu-bumbu dengan garam sampai kira-kira semua bagian tercampur rata. Bumbu-bumbu ini sudah siap untuk disimpan dalam waktu lama. Ini bisa sampai 3 bulan loh. Kalau males ulek-ulek, kita bisa gunakan blender. Mudah kan? Untuk bumbu ikan atau ayam ini bisa digunakan untuk berbagai resep masakan. Misalnya untuk ayam ungkep yang nantinya jadi persediaan untuk sewaktu-waktu digoreng atau dibakar. Kita tinggal menambahkan salam, laos, serai atau SLS. Untuk membuat ayam goreng sawut, kita tinggal menambahkan laos parut yang banyak banget ya, salam dan serai. Untuk memasak opor, tinggal menambahkan SLS dan santan kelapa. Untuk pepes ikan, tinggal menambahkan cabai, kemiri, tomat, dan SLS. Jadi satu bumbu ini bisa untuk berbagai macam resep masakan.
Bumbu goreng ini terdiri dari bawang putih, ketumbar, dan garam. Kalau suka boleh tambahkan kemiri atau sedikit merica. Cara bikinnya persis sama bumbu ikan yang di atas, yaitu cuman diulek atau di blender, lalu diwadahin dan disimpan di kulkas. Bumbu goreng ini bisa digunakan untuk tempe goreng atau tahu goreng, bisa untuk bumbu bakwan, combro, goreng tela-tela, dan sebagainya. Dilanjut dengan bumbu putih ya. Bumbu putih ini terdiri dari bawang putih, merica, dan garam. Kalau Anda suka, boleh tambahkan kemiri. Bumbu diulek lembut kayak tadi ya. Jangan lupa tambahkan garam yang banyak ya, kira-kira nanti pas kalau dimasukkan untuk bumbu. Sekalian untuk bumbu pengawet alamiah ya. Lalu simpan di wadah yang mudah untuk disimpan di kulkas. Bumbu putih ini juga bisa digunakan untuk berbagai resep. Bisa untuk ayam goreng tepung atau fried chicken. Kalau untuk tempe bacem tinggal menambahkan kecap. Untuk masak sop, untuk memasak capcay tinggal menambahkan gula dan kecap asin atau kecap manis. Untuk mie goreng atau mie rebus tinggal menambahkan saus dan kecap. Bisa juga untuk bumbu isian risoles. Bisa untuk masak kuah bakso. Untuk bumbu isian dimsum, untuk bumbu perkedel, untuk cesim ayam, dan lain-lainnya. Banyak gunanya ya, praktis kan? Bumbu ikan atau bumbu ayam ini juga bisa digabung sama bumbu putih untuk memasak resep yang lain. Misalnya, untuk masak rica-rica, tinggal menggabungkan bumbu ikan dan bumbu putih lalu tambahkan cabai dan SLS. Untuk masak ikan kemangi, tinggal gabungkan bumbu ikan plus bumbu putih, lalu tambahkan cabai, SLS, dan daun kemangi. Untuk masak ikan bumbu kuning, tinggal menggabungkan bumbu ikan dan bumbu putih, tambahkan salam Laos dan serai, kemudian santan. Lalu dikasih label ya, biar kita gampang nyarinya. Repotnya dikit, tapi enaknya lama betul. Kita tinggal simpan bumbu ini untuk persediaan di kulkas ya. Ini bawang putih, bawang merah, kemudian bumbu ikan dan bumbu. Kemudian bumbu lain yang harus disiapkan adalah lengkuas yang masih utuh, lengkuas yang sudah diparut. Ini yang biasanya saya gunakan untuk membuat ayam goreng salut ya, kemudian kacang untuk membuat tahu masak ya, karena suami saya suka tahu masak. Kemudian ini cabai hijau ya untuk tempe lombok hijau. Kemudian ini garam, cabai merah, kemiri, kemudian ini saus ya, saus tiram,
kemudian kecap ya, ini keluarga saya sangat suka dengan kecap ya, makanannya berkecap. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.